Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu kewajiban kita umat Islam adalah menunaikan zakat. Zakat termasuk satu di antara rukun Islam yang 5. Zakat menurut bahasa, sebagaimana disampaikan oleh para ahli dalam lisanul Arab misalnya, zakat itu artinya an-nama, berkembang, juga as-sholah, kebaikan, juga al-barokah, keberkahan, juga az-ziyadah, tambahan. Artinya zakat itu jika ditunaikan, maka di dalamnya akan terdapat an-nama, pertumbuhan, perkembangan, as-sholah, kebaikan, al-barokah, keberkahan, dan az-ziyadah, bahkan tambahan harta. Kemudian, mengapa dalam Islam ada pensyariatan zakat? Mengapa Allah menyuruh kita untuk membayar zakat? Para ulama dalam berbagai literatur menjelaskan bahwa zakat memiliki rahasia atau maqasid, atau tujuan, atau hikmah, yang semua tujuan atau hikmah itu kembali pada kebaikan kita manusia. Di antara hikmah atau tujuan atau rahasia zakat itu adalah, yang pertama, maqasid tarbawiyah, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang terkait dengan pendidikan atau pembinaan jiwa manusia. Apa maksudnya? Bahwa zakat itu adalah sebagai salah satu media, sarana untuk mensucikan diri orang yang berharta, muzaki. Mensucikan diri, membersihkan jiwa orang yang berharta dari segala penyakit hati, terutama asyuh wal bukhal, yaitu kikir dan bakhil. Kita manusia itu memiliki kecenderungan untuk memiliki harta. Itu sudah fitrah, itu sudah karakter manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Bahwa Allah telah menghujamkan di dalam diri kita itu kecintaan laki-laki kepada perempuan, kecintaan kepada anak, dan juga kecintaan kepada harta. Itu sudah ada dalam diri kita. Nah, jadi kecintaan kita pada harta itu hal yang wajar, manusiawi. Tapi kalau berlebihan hingga mengabaikan tugas kita sebagai seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah, jika mengabaikan atau mengorbankan akhirat kita, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sifat kikir, bakhil, serakah, tamak, rakus, ingin menguasai harta, itu harus dibersihkan dari diri kita. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu mengendalikan sifat bakhil, kikir yang ada dalam dirinya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang berbahagia. Surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi zakat itu memiliki peran pendidikan atau pembinaan jiwa, penyucian jiwa, dalam konteks mensucikan dan membersihkan jiwa muzaki dari serakah, tamak, hubbud dunya, kecintaan yang berlebihan pada harta. Kemudian berikutnya, zakat juga adalah bentuk syukur, terima kasih kita
atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seorang muzaki, seseorang yang menunaikan zakat, sebenarnya ia sedang mensyukuri nikmat harta yang dianugerahkan kepadanya. Dengan berzakat, ia mengakui bahwa apa yang ia dapatkan selama ini berupa harta itu adalah tiada lain dan tiada bukan adalah karunia Allah semata. Dengan demikian, seseorang yang hartawan memiliki harta, dia akan sadar sepenuhnya bahwa harta yang dimiliki adalah titipan. Karena itu ia harus sisihkan sebagian sebagai bentuk syukur atas segala nikmat. Nah, dengan membayar zakat, maka jiwanya akan menyadari, memahami, dan nanti akan memprioritaskan kebahagiaan akhirat. Yang tadinya serakah mementingkan dunia, maka secara perlahan ia akan terbentuk jiwanya untuk memprioritaskan atau memikirkan kehidupan akhirat. Kemudian satu lagi yang masih terkait dengan peran zakat sebagai sarana pendidikan jiwa, yaitu zakat itu melatih kita untuk berinfak, berbagi di jalan Allah. Salah satu karakter orang yang beriman yang selalu disebutkan oleh Allah adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan berbagai redaksi Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa atau orang yang beriman itu adalah selalu berinfak, berbagi. Nah, untuk bisa memiliki kebiasaan berbagi ini, untuk bisa menjadi seorang dermawan ini perlu latihan. Salah satunya melalui zakat. Minimal kita mensedekahkan, membagikan harta yang wajib saja dulu, yang wajib kita keluarkan saja. Nah, ini rahasia atau hikmah zakat. Yang pertama yaitu sebagai media pendidikan dan pembinaan jiwa, penyucian jiwa. Yang kedua, maqasid ijtimaiyah, peran sosial. Hikmah zakat di bidang sosial. Apa itu? Di antaranya tahqiqut ta'aluf wal mahabbah wal ukhuwah, mewujudkan cinta kasih, persaudaraan di antara umat manusia. Karena sebenarnya kita manusia ini adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Demikian dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saudara satu sama lain. Bagaimana cara memupuk persaudaraan itu? Membangun kebersamaan. Salah satunya adalah dengan zakat. Karena dengan zakat, ketika seorang hartawan menyisihkan hartanya, dibagikan kepada orang yang tidak mampu, maka itu akan memunculkan kasih sayang, akan menimbulkan simpati di kalangan orang-orang yang tidak mampu. Jadi zakat itu sederhananya membakar karakter kikir, pelit, bakhil dalam diri muzaki. Pada saat yang sama, zakat juga akan memusnahkan rasa iri, dengki, hasud yang mungkin ada pada orang-orang yang tidak mampu ketika mereka melihat kekayaan orang-orang para hartawan. Maka ketika para hartawannya berzakat, orang-orang yang tidak mampu itu akan memiliki kecintaan, akan hilang rasa iri, hasudnya. Sebaliknya mereka akan mencintai orang-orang yang telah memberinya zakat, memberinya harta. Ini peran zakat dalam membangun solidaritas. Peran zakat dalam menekan atau meminimalisir kesenjangan sosial. Kemudian yang ketiga, maqasid iqtisadiyah wa tanmawiyah. Bahwa zakat itu selain memiliki hikmah di bidang pendidikan atau penyucian jiwa. Yang kedua barusan ijtimaiyah atau peran zakat dalam kehidupan sosial. Juga satu lagi yang terakhir, zakat memiliki hikmah di bidang ekonomi. Zakat bisa menggerakkan ekonomi umat. Ketika seorang hartawan menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat, maka sebenarnya hakikatnya hartanya itu tidak berkurang, melainkan akan bertambah. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu.
wa huwa khairur raziqin. Surat Saba ayat 39. Apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian, maka Allah akan mengganti. Dan Allah adalah Tuhan yang maha atau yang sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi secara kasat mata, secara sekilas, ketika kita bersedekah, uang kita berkurang. Kita punya uang 10.000, yang 5.000 kita sisihkan, kita sedekahkan. Seolah-olah uang kita berkurang, padahal sebenarnya uang kita akan bertambah. Itu sudah janji Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sebenarnya hakikatnya engkau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Kebaikan yang kau lakukan, yang kau tanam pada hari ini, itu manfaatnya akan kembali pada diri kita suatu saat nanti. Itu sudah janji Allah. Seperti kisah yang pernah saya saksikan, kisah motivasi. Ada seorang anak kecil, ibunya sakit. Si anak itu tengah malam keluar rumah dalam keadaan hujan, mencari obat untuk ibu. Ketika dalam perjalanan pulang dari apotek, rupanya ada seorang tukang bubur ayam di situ. Seorang tukang bubur ayam memanggil si anak itu, memberikan satu bungkus bubur ayam untuk ibunya. Nah, ini ambil, ini untuk ibu kamu yang sedang sakit. Si tukang bubur itu tahu bahwa anak itu memiliki ibu yang sedang sakit. Bubur itu diambil, dibawa pulang. Sekian tahun kemudian, si tukang bubur ini sudah tua dan mulai sakit-sakitan, hingga akhirnya ia sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dioperasi. Begitu selesai operasi, selesai pengobatan, anak si tukang bubur itu kebingungan bagaimana ini membayar biaya operasi. Begitu ia datang ke kantor bendahara rumah sakit, ternyata ia menerima struk ataupun kwitansi yang berbunyi di situ biaya operasi ayahnya adalah 0 rupiah. Di situ ada catatan kecil, telah dibayar oleh semangkuk bubur sekian puluh tahun yang lalu. Nah, rupanya Allah Maha berkehendak, dokter yang menangani operasi si tukang bubur itu adalah tiada lain anak dari si ibu yang dulu sakit. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Si anak itu rupanya bisa sekolah, berprestasi, mendapat beasiswa hingga lulus menjadi seorang dokter. Ini bukan hal yang mustahil dalam kehidupan. Bahwa semangkok bubur yang diberikan dengan penuh ikhlas pada seseorang di masa lalu ternyata dibalas oleh Allah pada hari ini dengan gratisnya biaya rumah sakit. Baik, jadi maqasid atau hikmah zakat yang ketiga itu adalah maqasid iqtisadiyah wa tanmawiyah. Zakat itu akan menggerakkan roda ekonomi. Ketika seorang hartawan menyalurkan zakatnya kepada mustahik atau penerima, di satu sisi si hartawan itu akan terdorong terus untuk mengelola hartanya supaya ia membayar zakat pada tahun-tahun berikutnya itu bukan dari pokok hartanya tapi dari laba, dari keuntungan yang ia miliki. Dengan kewajiban zakat 2,5% itu misalnya, maka seorang muzaki, seorang hartawan akan terdorong untuk mengelola hartanya, menggunakan hartanya untuk bisnis, untuk investasi. Tentu saja di situ akan melibatkan banyak orang. Pada saat yang sama, harta zakat yang disalurkan kepada mustahik, kepada fakir miskin, itu akan menggerakkan roda ekonomi, itu akan menggerakkan kehidupan mereka, itu akan memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer, sandang, pangan, atau kebutuhan sekunder dan tertier. Misalnya, seorang santri, seorang pelajar menerima zakat, ia akan menggunakan zakat itu mungkin untuk membeli buku. Dengan demikian ia bisa belajar secara lebih optimal karena terpenuhi kebutuhannya, yaitu buku. Zakat diterima oleh seorang pemuda yang melajang, ia bisa saja menggunakan harta itu untuk bekal menikah misalnya, atau untuk modal usaha misalnya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok mustahik itu akan terpenuhi. Ketika kebutuhan pokok mustahik terpenuhi,
itu artinya si mustahik itu akan menjadi jiwa yang tenang. Ia tidak memikirkan kebutuhan pokoknya. Pada gilirannya ia akan bisa berpartisipasi, berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Demikian sekilas tentang maqasiduz zakat atau hikmah-hikmah zakat dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.